Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi di Renungan Cahaya Pengharapan. Semoga renungan pada pagi hari ini bukan hanya menemani kita, tapi juga memberi semangat dan bahkan menguatkan kita semua di dalam menghadapi situasi yang kita masih perlu terus beradaptasi ini kan. Nah, kali ini saya mau menceritakan satu kisah yang ditulis oleh Kisah Para Rasul. Satu kali Petrus dengan murid yang lain, dia memberitakan Injil seperti biasa. Lalu di Yerusalem dia diperhadapkan dengan mahkamah agama. Dia dibawa, diseret ke mahkamah agama. Lalu di mahkamah agama itu ada imam besar. Imam besar tanya, "Ngapain kalian ngajar? Kan sudah dengan keras kami melarang kamu ngajar dalam nama itu." Dalam nama itu maksudnya dalam nama Yesus. "Malah kamu mengajar di Yerusalem dengan ajaranmu. Kok malah," istilahnya apa? "Kok malah ngelama? Kok malah berani gitu? Kok malah melawan? Padahal kami sudah melarang kalian mengajar." Jawaban Petrus ini unik. Sebenarnya sekilas tampak biasa aja, tapi coba kita lihat. Petrus bilang di Kisah Rasul pasal 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, benar. Kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Ya, Petrus dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengkabarkan karya keselamatan Kristus, maka dia taat ketimbang dia harus taat kepada pemuka-pemuka agama di mahkamah agama. Dalam hal ini adalah imam besar. Cuman jawaban selanjutnya yang menarik. Selain dia jawab kita harus lebih taat kepada Allah daripada pada manusia, dia lanjut jawab begini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Petrus itu tidak menjawab tentang kami berani memberitakan, mengajarkan karena kami yakin Yesus adalah Mesias. Kira-kira begini, saya kasih contoh. Kalau misalnya kita sedang penginjilan ke teman-teman yang beragama lain, lalu tiba-tiba ditanya, "Ngapain sih kamu cerita-cerita tentang Yesus? Seakan-akan omonganmu bener aja." Pasti kita dalam hati kita berani. Kenapa? Karena yang kita omongin benar. Karena kita yakin bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, Dia adalah penebus kita, Dia mati menggantikan kita, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman dosa. Dan kita berani ngomongkan ke orang lain karena kita benar. Makanya ada istilah berani karena benar, ya kan? Nah, tapi Petrus tidak menjawab seperti itu. Dia tidak menjawab, "Ya kami berani karena memang Yesus adalah Mesias," gitu. Bisa saja Petrus menjawab, "Yesus ini Mesias loh, Mesias yang kita nantikan bersama-sama." Orang Yahudi kan juga menantikan Mesias kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, Petrus percaya. Petrus yakin itu benar. Nah, bisa saja Petrus berargumen, karena Yesus adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Dia datang, dia jadi manusia, dia juga Tuhan, terus dia juga memberikan nyawanya. Petrus bisa menjawab dengan cara seperti itu. Karena dia benar, maka dia berani. Tapi Petrus tidak menjawab seperti itu. Dia menjawab justru bukan tentang ketuhanan Yesus yang berinkarnasi, bukan juga tentang Yesus yang banyak melayani, melakukan perbuatan baik, bukan Yesus yang mati. Tapi dia menceritakan tentang Yesus yang bangkit. Dia bilang, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Wah, itu saya membayangkan itu kayak nunjuk, telunjuknya terarah kepada imam besar. Dibilang, Yesus itu kamu udah bunuh dan kamu gantungkan di kayu salib kan? Tapi dia sudah bangkit. Wah, ya, Petrus tidak menjawab dengan kami berani karena kami merasa benar. Bukan. Tapi dia menjawab karena dia tahu ada pertarungan kuasa antara kuasa orang-orang Yahudi dengan kuasa Yesus. Nah, Yesus menang dalam hal ini. Kenapa? Karena ketika orang-orang Yahudi menyalibkan dan membunuh Yesus, Yesus bisa bangkit justru. Yesus bisa
berkuasa atas maut itu, bisa mengalahkan maut. Itulah kenapa Petrus berani. Di hadapan imam besar pun Petrus berani. Kenapa? Karena dia tahu dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang bangkit, yang punya kuasa. Dan kuasa itu memberanikan Petrus. Kalau dibandingkan dengan kuasanya imam besar, kuasanya orang-orang Yahudi yang sudah membunuh dia, gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena buktinya Yesus bangkit. Dan itulah yang ingatan akan Yesus bangkit, itulah yang memberanikan Petrus untuk mengkabarkan Injil, untuk terus mengerjakan misi Tuhan, pergi kemanapun Tuhan menyuruh. Walaupun ada rintangan, ada tantangan, ada tekanan, ada celaan, ada ancaman, bahaya yang siap menunggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi corona ini kita tahu ada banyak orang-orang yang hidupnya berubah jadi lebih sulit karena krisis. Ada driver yang penghasilannya turun, ada pedagang yang usahanya usaha kecil tapi karena corona semakin gak ada omset. Lalu ada perusahaan yang tidak terlalu besar sehingga ketika perusahaan itu harus merampingkan karyawan, beberapa orang dipecat. Ada dokter yang kelelahan, tenaga medis yang sudah lelah menghadapi banyaknya pasien yang silih berganti datang. Bahkan APD kurang. Dan saya melihat ada banyak orang yang mengusahakan sesuatu. Ada beberapa inspirasi-inspirasi dan anjuran-anjuran, ayo kita bisa lakukan sesuatu yuk, selain di rumah aja tentunya. Yaitu apa? Misalnya menyisihkan uang untuk pembelian alat-alat kesehatan, misalnya memberikan makanan kepada driver-driver, kita pesan makanan 2, kita satu buat kita sendiri, satu buat driver. Atau yang terjadi di GKI Emmaus adalah semua urun tenaga untuk membuat APD. Tapi dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tentu pasti ada resiko kan. Ketika kita memberikan uang kita kepada orang lain, kita pasti mikir, loh kan aku juga butuh uang. Kita kan gak tahu situasi ini akan berakhir kapan, maka aku harus manage cash aku dong. Ketika kita membagikan masker, ada beberapa saya tahu membagikan masker. Ketika kita membagikan masker, kita pasti mikir, loh pasti kan bersentuhan dengan banyak orang, potensi terkena virus juga ada dong. Atau bikin APD, kumpul di gereja. Ya tentu memang ada pengawasan, ada antisipasi. Tapi kemungkinan untuk saling bertransfer virus ketika kita di luar rumah itu lebih besar daripada ketika kita di dalam rumah kan. Pasti ada bahaya, ada ketakutan, ada kemungkinan tidak enak yang terjadi. Ada kenyamanan kita yang digoyang. Ada ketakutan, kekhawatiran yang melanda ketika kita mencoba untuk berinisiatif melakukan hal yang baik di saat-saat seperti ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita juga dengan berani melakukan itu sama seperti Petrus. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa Yesus Kristus yang bangkit. Dan kuasa itu akan menyertai kita ketika kita mengerjakan kehendak-Nya. Selamat mengasihi, selamat berbagi, selamat membagi hidup bagi orang lain, selamat memberikan sebagian apa yang kita punya untuk orang lain, selamat berinisiatif di dalam situasi-situasi sekarang. Dan semoga Tuhan memberanikan kita semua untuk melakukan banyak hal-hal baik, walaupun kita sendiri juga terkena dampak dari krisis ini. Tuhan memberkati.